Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Iya Nama Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada, di dalam Manawat Dharma Sastra Sarga 5109 menegaskan Adbirgatrayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapabhyam Buta Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan prata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan dan siraman rohani. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, pada kesempatan dan suasana yang penuh anugerah ini, saya menyampaikan pesan Dharma dengan judul Senyum dan Tangis. Pemirsa yang terkasih, dikisahkan orang yang bijaksana mengunjungi sebuah kafe, dan orang bijaksana ini mengeluarkan lelucon pada saat itu. Dan semua orang yang berada di kafe itu tertawa secara terbahak-bahak. Kemudian orang bijak ini lagi mengulangi kata-kata atau lelucon yang dia sampaikan tadi. Ternyata yang ketawa itu semakin berkurang. 5 menit kemudian, orang bijak itu lagi mengeluarkan lelucon yang sama. Ternyata sama sekali tidak ada yang ketawa. Sama sekali tidak ada yang ketawa. Pada saat itulah orang bijak itu, dia tersenyum lebar dan dia berkata, "Wahai saudara-saudaraku, sahabatku, kawanku, kenapa kau tidak ketawa? Walaupun lelucon yang kukatakan itu adalah sama, kenapa kau tidak tertawa? Aku melihat ada beberapa orang di sini yang sedih, yang menderita. Aku berpikir, padahal kejadian itu sudah 4 hari yang lalu, kenapa selalu dirundung dan dililit dengan penderitaan dan kesedihan itu?" Satu hal yang sama, aku menyampaikan lelucon yang sama, kau bisa tidak tertawa. Tapi kau dilanda penderitaan yang sama, kenapa kau terus bersedih? Ini adalah tidak adil, saudara-saudaraku. Ini adalah tidak adil. Kau terlalu sombong. Kau terlalu ego. Ingatlah sahabat, sepanjang kau masih dililit dengan unsur ego, selama itu kau tidak akan bahagia. Semestinya kejadian sudah lewat, peristiwa sudah lewat itu.
Tidak perlu kau tangisi, tidak perlu kau bersedih. Semestinya kau akan merubah. Kau harus tersenyum, penuh kasih dan syukur. Inilah semestinya yang kau lakukan, wahai saudara-saudaraku. Pemirsa yang terkasih, dimanapun Anda berada, tentunya sudah kita bisa menyimak apa pesan yang disampaikan, yang dilakukan oleh orang bijak itu. Orang bijak, pertama dia mengeluarkan lelucon, semua ketawa. Kemudian dia lelucon lagi, berkurang yang ketawa. 5 menit kemudian lelucon diungkapkan kembali, tidak ada yang ketawa. Tetapi kalau kita melihat masalah yang sudah lalu, 4-3 hari yang lalu, tapi setiap hari orang merasa sedih, merasa menderita. Ini adalah satu ketidakadilan. Oleh sebab itu, ungkapan yang tertuang di dalam pustaka Suci Weda juga menekankan kepada umat manusia, terutama yang terungkap di dalam tafsir Weda, yaitu Sara Samusaya 3. Upa bogai farityatam nat mana sadawat candau. Ini mengungkapkan, ini mengajarkan kita dalam hidup selalu bersyukur. Kendati pun dilahirkan menjadi orang yang cacat sekalipun, hendaknya kita harus senyum, hendaknya kita harus bersyukur dan menjalankan penuh kasih. Saya rasa sabda Tuhan yang begitu indah sekali. Upa bogai farityatam nat manama wasadayat canda walefi wartapatur lapam. Itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Orang yang tidak punya tangan, orang yang kakinya pincang, bahkan tidak punya telinga, mereka bisa tersenyum, mereka bisa bahagia, dan selalu mensyukuri, kendati pun dia cacat fisik. Sementara kita yang hidup dengan panca indera yang lengkap, kita selalu bersedih, kita selalu menderita. Ini pertanda kita tidak mensyukuri karunia beliau. Sara Samusaya 4. Iam ionih prapia jagati pate sakyate turatung karma bi subalaksanai. Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Hanya manusialah yang bisa mengatasi samsara lahir dan mati. Ini adalah anugerah Tuhan. Sahabat yang budiman, dimanapun Anda berada, karena itu pergunakan waktu Anda dengan sebaik-baiknya untuk menunaikan dharma maupun kebenaran di muka bumi ini dengan senyum, tanpa tangis, dengan kasih, dan selalu bersyukur. Itulah sabda Tuhan. Kita semestinya harus mensyukuri karunia beliau. Tulianinda statir matir samtusto kenacit aniketa statir matir bakti nami prionara. Belajarlah bisa puas dalam hidup ini. Syukurilah apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, karena semua itu adalah karunia dari Tuhan. Wajib kita mensyukurinya dengan senyum, penuh kasih dan rasa syukur.
Kita syukur bisa menatap, kita syukur bisa menghirup udara bersih, kita syukur dapat menikmati indahnya sinar mentari itu. Sehingga dengan penuh kasih, dengan rasa syukur, dengan senyum yang indah, kita akan mendapat satu kebahagiaan. Seperti kata di awal, kebahagiaan itu tidak akan pernah dimiliki oleh orang yang ego. Tetapi kalau kau bisa melepaskan yang namanya ego, maka semua kekayaan itu pasti akan kau dapatkan. Suami, semoga ada manfaatnya. Om Santi Santi Santi. Om.